Kurzawa ke Aceh, memang pemain Prancis ini kece. Tom Hai nonton timnas, malah timnasnya lemas. Putros main di Piala Dunia, Boboto bangga. Wow, kata-kata itu layak kita sematkan untuk menggambarkan daripada pemain-pemain Persib Bandung, yang mana bisa kita bilang melakukan sejumlah aktivitas. Ada yang berkegiatan amal, ada yang menonton timnas, bahkan sampai ada yang membela timnas di ajang Piala Dunia. Iya. Menarik kita bahas. Sampurasun Boboto ya. Kumaha damang. Iya. Udah lama kali kita nggak buat konten Persib ya. Nah, kita buat konten Persib kali ini. Dan aku tergerak hatiku buat konten Persib karena melihat ada sosok Kurzawa, yang mana aku kan ngefollow Instagram Kurzawa ya. Jadi begitu juga ada nih Boboto yang nge-DM aku dari Instagram, bang, di share-nya lah berita tentang Kurzawa ke Aceh, ke Sigli gitu kan. Jadi aku sebelum dia nge-share itu, aku nge-follow Instagram Kurzawa dan aku ngelihat Kurzawa membagikan story dia lagi di Aceh Sigli tepatnya. Nah, kayak maps gitu kan. Di Sigli kok nih ngapain gitu ya kan. Kalau misal ke Medan tadi kan pengen jumpa, ini salahnya mungkin dia langsung terbang dari Aceh ke Jakarta seperti itu. Nah, di sini hal yang menarik adalah bagaimana hati seorang Kurzawa terpanggil cuy untuk melakukan tindakan yang bisa kita bilang cukup terpuji. Dia datang ke tempat terkenanya musibah banjir bandang yang kita ketahui super maha dahsyat. Kemudian dia tidak hanya sekedar datang, tapi juga memberikan bantuan, yang mana bantuan ini pasti sangat bermanfaat bagi ahlul musibah. Dan ini patut ditiru dan patut dicontoh. Ini nih, Persib ya, punya pemain bukan hanya bisa di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan juga menjadi panutan. Jadi mereka bukan hanya panutan di dalam lapangan aja, di luar mereka juga pantas saja disegani. Iya. Dan bagaimana Kurzawa mengelilingi daerah yang terkena banjir, terus hingga ketika dia melihat tiang basket, yang mana awalnya tiang basket itu kita mesti loncat untuk bisa dang gitu ya kan, ke basketnya atau ke jaringnya. Dia diri aja udah setara dengan tiang basketnya. Itu menandakan bahwasanya lokasi itu terbenam banget cuy. Makanya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kurzawa. Ini memang pemain Persib, tapi betul-betul another level. Dia bukan orang Indonesia teman-teman ya, tapi mau dan peduli dan punya rasa simpati kepada ahlul musibah. Dan bahkan dia datang ke Persib itu pun sesudah musibah. Kan? Musibah di bulan 11. Nah, dia join Persib di bulan 1 kalau nggak salah kan. Nah, bulan 1 atau bulan 2? Bulan 1 ya. Dan saat itu kita lihat dia langsung turun. Gila ini pemainnya, panutan memang. Walaupun kita tahu dia pemain bintang, sudah terkenal, punya relasi yang cukup tinggi kepada Mbappe dan lain-lain, tapi dia tetap mau untuk mempedulikan walaupun itu bukan negaranya gitu loh. Waduh, keren. Itu untuk berita pertama tentang Kurzawa. Kemudian Tom Hai. Kita nengok Tom Hai, wah ini geng-geng inilah, geng apa bisa kita bilang, geng necis lah ya. Geng-geng necis kayak ke Tom Hai, Mark Klok, Andre Jung. Ini kan kalau kita ngelihat dari penampilannya modis-modis sekali model orangnya ya kan. Apalagi Andre Jung, kita tahu lah Andre Jung kan yang paling fashionable, baru juga Mark Klok, Tom Hai juga kan. Nampak ini orang tiga ini high class lah kalau udah masalah fashion kan. Nah, mereka hadir ke Jakarta, hadir di Stadion GBK untuk menonton timnas. Ketika ditonton malah timnasnya lemas. Berarti di sini yang jadi masalah ini bukan Mark Klok ya kan. Berarti yang jadi masalah di sini bukan Mark Klok. Jadi kan rame nih orang bicara, ini karena Mark Klok, karena Mark Klok. Rupanya nggak ada Mark Klok pun kalah, kan. Dan kemudian di sini kita lihat tidak hadirnya seorang Tom Hai itu juga cukup mempengaruhi lini tengah dan juga lini depan timnas Indonesia. Karena tidak hadirnya Tom Hai, minim kreativitas,
Kita tahu Tom Ha ini sangat kreatif dalam membangun serangan, dalam membuka ruang, terkhususnya untuk menciptakan apa ya bisa kita bilang ya, peluang-peluang manja kepada striker. Tapi ya itu tadi, karena dia disanksi, maka dia tidak bisa tampil dan dia membawa kolega-koleganya di Persib, termasuk Andrew Jung. Aku aja shock gitu nengok Andrew Jung nonton. Kalau tadi kayak Mauro Gistra yang nonton, dia pemain timnas. Sen Patinama, dia pemain timnas. Tapi Andrew Jung bisa-bisanya dia nonton timnas, cobalah. Orang kan banyak nonton timnas mungkin dari di balik layar kaca lah. Kan selama ini pertandingan St. Kitts Nevis kan yang waktu Beckham cetak gol gitu kan, selebrasi. Kan pemain Persib itu banyak yang nonton dari televisi. Dan mereka ngeposting Beckham. Dan ternyata ketika pertandingan kedua melawan Bulgaria kemarin, mereka datang langsung cuy untuk mensupport timnas. Tapi sangat disayangkan, malah timnasnya keok ya. Walaupun sebenarnya permainan timnas cukup memanjakan mata, terlihat bagaimana kita bisa menguasai jalannya laga, tapi apa hendak dikata, finishing masih menjadi problem yang nyata. Kemudian, ya. Untuk berita ketiga tentang Putros. Ini kita udah banyak apanya Mas, segmen-segmennya Bang. Tadi Kurzawa, tadi Tom Hai, DKK, kali ini Putros. Nah, Putros akan menghadapi Bolivia kalau nggak salah jam 1 malam nanti. Bukan berarti jam 1 malam orang itu mainnya ya, nggak jam 1 malam di kita. Jadi tengah malam mungkin mereka mainnya habis Isya gitu. Habis Isya, ya. Nah, ketika nanti Putros akan menghadapi Bolivia di playoff ronde 5, karena sebelumnya Bolivia mengalahkan Suriname kan, yang mana bukan diasuh sih, tapi tepatnya dinasehati oleh seorang pelatih yang terbaik katanya, yaitu Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengemban amanah sebagai technical advisor, kayak di timnas tuh kayak ada Cruyff ya, yang di Ajax juga dia. Nah, doi menasehati tim ini dan ternyata kalah. Ya, padahal mereka juga sudah menaturalisasi berbagai jenis pemain, termasuk kawannya Pascal Struijk yang bermain di Leeds United. Tapi ya pada hendak dikata nggak rezeki. Dan terakhir, ya, si Putros akan menentukan nasibnya. Apakah dia nanti mampu bisa lolos ke Piala Dunia, yaitu ketika menghadapi Bolivia nanti. Nah, lawan Bolivia ini juga tidak mudah. Walaupun sebenarnya kalau di atas kertas, nengok dari materi pemain, kayaknya orang Putros Ira ini bisa diunggulkan. Karena kan kalau ngelihat dari ranking juga Putros DKK ini kayaknya lebih oke. Tapi sekali lagi, ranking tidak bisa menjamin. Kita ngelihat kita ngelihat New Zealand ngebantai Chili. Padahal Chili rankingnya jauh lebih tinggi daripada New Zealand atau Selandia Baru. Tapi apa? Lihat, malah New Zealand berhasil buat Chili babak belur. Nah, ini juga nih, mungkin Irak ranking lebih tinggi daripada Bolivia, tapi nggak tahu siapa jadi nanti Bolivia bisa buat ngebantai Irak DKK. Tapi aku yakin pemain Persib, Boboto, aku yakin berharap ada pemain Persib yang lolos ke Piala Dunia, termasuklah itu si Putros di dalamnya. Karena kalau Putros bisa menang lawan Bolivia, maka mereka secara otomatis langsung bisa lolos ke Piala Dunia. Dan Persib menjadi salah satu tim di Liga Indonesia yang mengutus pemainnya untuk mentas ya di ajang 4 tahunan tersebut. Pasti Boboto bangga. Kemudian kita masuk ke berita yang terakhir. Tapi sebelum masuk ke berita terakhir, aku mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada penonton setia channel Saputra Kembara New ini. Aku doakan kalian nonton video ini sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Thank you udah like, subscribe, dan juga ngasih hype. Iya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir. Ini tentang persiapan Persib di laga Liga Indonesia. Kita tahu Persib menyisakan 9 laga lagi, dan 9 laga ini cukup krusial. Kenapa kita bilang cukup krusial? Karena 9 laga ini yang menentukan apakah Persib masih bisa mempertahankan gelar juaranya atau tidak. Ya kan? Sebenarnya untuk mempertahankan gelar juara ini terbuka sangat lebar. Sangat terbuka lebar, terbalik ya kan? Karena pasalnya Persib unggul 4 poin dan unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya.
Kalau Persija 6 poin kan? Iya 6. Dan Persib hanya fokus kepada diri mereka saja. Mereka tetap aja menang tanpa mempedulikan tim-tim lain, mereka akan menjadi juara. Sedangkan sebaliknya, Persija dan juga Borneo, mereka harus menang, harus. Dan sembari mengharapkan Persib kalah. Nah, mengharapkan Persib kalah ini yang sulit, cuy. Ya, serius, sulit kali. Bahkan ketika menghadapi Borneo sekalipun di kandang Borneo, sekali lagi, di kandang Borneo, itu Borneo aja hampir terpongkeng, hampir kalah Borneo. Tapi ya itu tadi, nasib belum, nasib pula ya kan, nasib belum jadi bubur. Maksudnya belum sempat kalah, rupanya udah disamakan gitu ya. Padahal hampir kalah tuh mereka. Dan bahkan Persib hampir unggul. Andai saja tendangan Beckham bisa masuk, tapi itu tadi nggak bisa masuk pula karena ada Kehirose. Dan nanti mereka akan menghadapi Semen Padang. Dan ini bukan lawan yang cukup mudah teman-teman ya. Semen Padang cukup merepotkan. Mereka bisa mengalahkan Dewa United. Bahkan mereka bisa mengalahkan Persija Jakarta. Apalagi Semen Padang ingin pastinya keluar dari zona degradasi. Ini kalau nggak segera diantisipasi, maka Persib akan menyusul tim-tim yang tadi. Seperti itu. Nah, gimana Boboto? Pendapat kalian kalau misalnya nanti lawan Semen Padang kira-kira bisa menang atau tidak? Iya. Oke, itulah dia 4 berita kita di sore hari ini. Yang pertama tentang Kurzawa datang ke Aceh, yang luar biasa menjadi panutan bagi supporter lain dan pemain-pemain lain mungkin bisa meniru. Yang kedua, Tom Hai DKK menonton timnas, rupanya timnasnya lemas. Dan juga Putros yang bakal main di Piala Dunia, andai mereka bisa mengalahkan Bolivia. Dan terakhir tentang peluang Persib di sisa 9 laga nanti. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.